Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, boleh dong dilakukan dulu kursinya atau lihat kanan kiri ada sampah atau enggak? Ya, Pak. Kalau sudah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan belajarnya lancar. Ya, Pak. Pada ketua kelas, boleh berdoa ya. Ketua kelas, pimpin doa ke depan. Ya, Pak. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Pak ya, selamat kembali. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional kebangsaan Indonesia, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Kepada Tuana silakan pimpin ke depan sebagai dirigent. Kepada anak-anak dimohon berdiri. Ya, Pak. Kita berdiri kita. Dari Sabang sampai Merauke berdedah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak dimohon duduk kembali. Kepada rekan silakan duduk. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa nih? Ada yang tahu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Bangunan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bangun dasar, kira-kira hari ini kita bakal belajar apa nih? Nah, bangun ruang. Kalian di sekitar kelas ini bisa melihat atau tidak bangun ruang yang ada di kelas kita? Apa contohnya, Ana? Ruang kelas, Pak. Nah, ruang kelas itu untuk bangun ruangnya seperti apa? Persegi saja. Segi baja. Balok, Pak, balok. Ah iya, seperti balon. Tepuk tangan kepada Tuana. Nah, dari bangun bukan hanya dari balok, tapi juga bisa seperti ada contohnya di sebelah sana itu seperti bola. Nah, bisa dilihat yang sebelah kanan. Yang itu. Ya, Pak. Nah, bola itu juga termasuk dari bangun ruang. Nah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, Bapak ada video tentang bangun ruang. Silakan dikeluarkan alat tulisnya anak-anak, dicatat dan disimak dari videonya. Kita akan membungkus kado untuk dibayar. Kita menyiapkan Simak ya anak-anak, dicatat poin-poin pentingnya. apa yang digunakan atas pembukaan kado. Selebar bekas kado adalah kotak penggunaan berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah jempol dan menolak. Apa ya yang bilang itu? Bangun ruang atau bangun organisasi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume
atau tidak terrekomendasi. Simak ya Mita. Iya, Pak. Nah, itu ada contoh dari bangun ruang kubus. Bola. Kubus adalah bentuk rumah yang sisinya berbentuk persegi. Contoh benda-benda kubus ada bukit dan kotak kaki. Kubus memiliki 6 sisi yang populer, 12 susuk yang sama panjang dan warna yang sudut. Selain kubus adalah kali sisi kali sisi. Luas rumah kubus adalah 4 kali sisi. Balok adalah bangun rumah yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh bentuk yang berbentuk bulat adalah batu bata, penghapus, dan kertas. Balok adalah 6 sisi. 12 susuk yang adalah panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 yang sudut. Balok balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kelas ukuran balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bentuk ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang gondrong serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh beberapa bentuk prisma adalah pavilion, kubus domba, atau bola. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segitiga, prisma segitiga, dan prisma segitiga. Jumlah sisi, tusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 tusuk, dan 6 tusuk. Prisma segitiga memiliki 7 sisi. Nah, dari video pembelajaran tadi kan ada 3 contoh bangun ruang. Yaitu tadi ada apa aja? Kalau ada yang bisa menyebutkan salah satunya? 5. Contohnya itu tadi ada kayak kubus, balok, dan juga prisma. Nah, untuk contoh dari kubus itu sendiri, ada yang tahu belum? Bangun ruang apa yang berbentuk kubus? Ruangan. Salah satunya ruangan. Ada lagi? Nah, tadi itu kan ada dari contoh bangun ruang kubus. Sekarang berikan dari contoh bangun ruang balok. Kalau yang bisa jawab nanti Bapak kasih hadiah. Ayo. Silakan pada anak apa? Oke. Anak dapat 1 stiker. Aku mau juga, Pak. Bentar ya. Ini pada anak. Ya. Oke, berikan. Tadi kan udah tadi contohnya balok. Sekarang berikan contoh bangun ruang yang berbentuk bulat. Bola. Oke, kita dapat 1 stiker. Mau yang mana? Mau pilih. Kita dapat 1 stiker. Nah, tadi kan udah ada contohnya dari kubus, balok, dan juga ada dari bola. Nah, selanjutnya Bapak ada exhibiting tentang lagu macam-macam bangun ruang agar kalian bisa lebih memahami bangun ruang itu seperti apa aja. Nah, lirik dari lagunya ini adalah lagu versi dari anak kambing saya. Pada anak-anak, tolong berdiri. Kita, dah.
sama. Macam bentuk bangun-bangun ada seribu macam. Bila kita sebutkan sama-sama, ada buku sendawang, lima segitiga dan lima segi empat. Ada lima segitiga, ada segitiga, dan yang terakhir ada lima segi enam. Selamat banyak anak. Tepuk tangan semuanya. Nah, tadi kan ada juga dari macam-macam bangun ruang itu ternyata ada banyak, ada 10 macam. Kepada anak-anak, tolong sebutkan 5 macam dari bangun ruang yang ada di video tadi. 5. Ingat-ingat tadi. Tadi kan udah menonton video pembelajaran. Yang bisa Bapak kasih stiker lagi. 5 aja. Buka tapi apa? Boleh. Hari itu yang bilang nih. Ada kubus, balok, terus segi Ya. segitiga, terus segi lima, sama lingkaran, sama bola. Oke, pada dia mau pilih yang mana stikernya? Siapa? Itu aja. Bagi-bagi deh. Itu aja. Nama lanjut. Oke. Tadi kan dia udah menjawab. Beri tepuk tangan kepada dia. Yeay. Nah, setelah dari video pembelajaran yang Bapak tampilkan, terus kita bahas ini juga. Ini Bapak juga membawa sebuah media pembelajaran tentang rumus volume dan luas dari bangun ruang itu sendiri. Nah, itu nama medianya itu adalah penbara. Nah, penbara itu adalah papan informasi bangun ruang. Nah, di sini tuh ada macam-macamnya dan juga ada rumusnya. Salah satunya itu di sini ada tabung. Nah, dari bangun ruang itu sendiri kan nah, contohnya di sini tuh ada tabung. Kalau di tabung itu memiliki sisinya ada 3, sudutnya itu tidak ada atau 0, dan rusuknya ada 2. Yang satunya itu ada bola. Nah, bola ini sisinya itu memiliki sisinya itu ada satu sisi. Untuk sudutnya itu tidak ada atau 0, dan rusuknya juga tidak ada atau 0. Nah, dari tabung bola sini kubus, sisi, sudut, rusuk. Selanjutnya tabung bola, balok, sisi, sudut, rusuk. Nah, ada yang membantu Bapak ke depan itu Bapak? Ada dari kubus dan balok. Bantu Pak. Kepada dia silakan. Ini silakan. Apa ini Pak? Dari kubus ini ada papan informasinya bisa dilihat sini. Ini yang kubus. Ya. Ya. Di situ itu ada 6. Terus sudutnya itu ada 8 dan juga ada 12. Ya Pak. Oke. Dapat stiker lagi ya Pak? Ya, sedikit lagi. Beri tepuk tangan kepada dia. Nah, selanjutnya saya lagi kepada Zahra. Silakan di sebagian bawah. Zahra silakan maju. Nah, dalam
bagian yang bawah. Ya, bagian bawah itu bisa dilihat di sini. Busuk ada 12. Nah, benar Pak. Beri tepuk tangan kepada Sarah. Nah, dari media pembelajaran itu kan sudah mengetahui ada kamu, humus, bola, dan limas. Nah, sini Bapak bakal membagikan KPD ataupun lembak kerja strategis. Dari lembak kerja ini, Bapak juga membawa sebuah media komputer yang bisa kalian pegang ataupun rasakan sendiri untuk bisa mengisi KPD-nya. Yaitu ada kerucut, pusmas segitiga, humus, dan juga balok. Pak, bisa minum Pak? Boleh, boleh. Izin ya Pak. Yes, nah, di sini ya Bapak akan bagi dua kelompok. Rotuana S dan Salmita itu kelompok 1, terus Zahra sama dia itu kelompok 2. Nah, ini akan pilih ya. Makasih ya Pak. Nah, KPD itu nanti diisi untuk pengisiannya itu sendiri. Sini kan ada capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Dan pada cara pengisiannya itu, nah, langkah pertama itu kan kalian mengenal nama bank ruang. Nah, ini kan ada gambar di sana. Gambarnya itu bisa dari bank ruang itu dan tuliskan nama bank ruangnya. Ada yang tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua terus menjodohkan benda yang dengan bentuknya. Ada benda yang nanti dihubungkan dengan menggunakan alat tulis agar bisa kalian sambungkan. Misalkan kerucut itu gambarnya sesuai dengan kerucut. Dan yang terakhir itu adalah menghitung bagian bank ruang. Maksud bisa dari sudut, sisi, dan juga rusuknya. Ya Pak. Nah, silakan diisi terlebih dahulu KPD-nya. Dan Bapak akan membagikan beberapa media ya. Ya Pak. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 1. Nah, dalam pekerjaan KPD-nya ada yang merasa kesulitan atau ada yang mau ditanya sama Bapak? Ya, itu kan ya, ditulisnya nanti di sana. Kalau nggak dipaham bisa dikerjakan ataupun ditanya sama Bapak. Waktunya itu 7 menit ya anak-anak. Ya Pak. Ini gimana ya Pak? Apa dia? Ini apa? Ya, itu kan bangunannya itu bisa disatukan untuk membentuk sebuah wisma segitiga. Ini gimana kan Pak? Nah, itu dilihat dari bangun ruangnya Esther. Ini kan bangun ruangnya itu ada dari sisi panjangnya dan juga ada sisi pendeknya di sini. Nah, kalau untuk dari menurut Esther sendiri ini bangun ruang apa? Nah, itu bangun ruang baru. Ya. Gimana anak-anak sudah selesai pengerjaan KPD-nya? Pada kelompok 1 silakan maju depan. Tiga-tiganya maju. Karena itu kan berat bangun ruang. Dapat apa ini Pak? Terima kasih Pak. Itu apa? Oke, baik. Tadi dari pengamatan kami pada benda ini, di sini ada gambar ruang. Yang gambar pertama itu gambar tubuh, yang gambar kedua itu kerucut, gambar ketiga itu bulan angkanya itu bola, terus itu yang gambar keempat itu sabung, dan gambar kelima itu balok. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda Yunita. Selanjutnya itu gambar pertama itu tabung, gambar kedua itu kubus, gambar ketiga balok, gambar keempat itu kerucut, dan gambar kelima itu balok. Oke. Pada kelompok 1. Nah, ini satu. Terima kasih pada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Silakan duduk kembali. Pada kelompok 2 silakan maju. Mengajukan hasil
diskusinya. Ya, Zara, di depan. Itu ada pengusul dan itu ada PD di bawah, Zara. Yang bagian paling belakang. Jika bidang yang berdua, ini dapat terucur. Sama dapat timas, prisma. Dapat. Nah itu di belakang itu juga ada, di bagian belakang itu kan ada soal. Itu paling belakang, nah itu ya. Nah. Dia PD-nya ada di bagian berdua. Lipas itu sisinya ada dua, sebenarnya satu sama ujungnya satu. Kalau misalnya yang berapa? Dapat itu aja. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan untuk Bapak dua. Ini boleh saya nanti ada video semalam. Boleh. Nah, ada. Nah, tadi kan udah melakukan pengerjaan KPJ, kalian juga udah melihat dari bangun ruang itu secara langsung bentuknya juga ada kubus, ada prisma, dan juga tadi ada balok dan kerucut. Nah, masih semangat nggak belajar anak-anak? Masih. Nah, kita sedikit terlebih dahulu ya, biar kita makin semangat belajar. Ya, berdiri pada anak-anak. Nah, ini adalah gerakan dari laku tangan ke atas ya. Yang itu gerakannya atas bawah kita, atas samping bunga terbang, tangan depan ikan berenang, yang hati siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, tangan kiri atas bawah siap berdoa, jari kanan satu jari kiri ku gabung menjadi dua, buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri ku gabung menjadi empat, buat jari kanan tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, buat menara ini empat jari kanan empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Ya, duduk balik anak-anak. Nah, untuk kita bisa mengetes dari kemampuan kalian tadi udah menangkap materi pembelajarannya, sudah bisa memahami semua atau belum? Bapaknya ada sebuah kuis ataupun latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, ini dia kuisnya. Kira-kira di gambar depan itu ada gambar apa? Coba dilihat dulu gambar depan. Bangun ruang kerja. Nah, bangun ruang kerucut ya. Kita lihat ada apa yang benar sama? Ya. Yang benar kan apa? Ya, benar. Benar apa stiker tadi? Stiker udah diambil tadi kan? Nah, selanjutnya itu ada gambar di depan itu ada gambar apa itu? Di mana? Ini. Bola dunia. Bola dunia. Baik, coba jawab ya. Ya, benar. Dan
Terakhir nih, mana gambar di bawah ini yang merupakan contoh bangun ruang tabung? Yang ketiga Pak. Yang gambar ketiga itu gambar apa kira-kira? Drum. 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 Belum coba ya, apakah benar? Ya, benar. Nah, kelihatannya dari pembelajaran ini kalian sudah bisa memahami tentang bangun ruang. Ada tadi kan dari soal itu ada tadi bangun pertama itu ada kucut, yang kedua juga ada bangun ruang bola, dan yang terakhir ada bangun ruang tabung. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi agar bisa membuat kalian untuk bisa mengetahui sebatas mana kemampuan kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, Pak. Jangan menyontek ya. Kerjakan ya. Jika kalian merasa kesulitan, boleh tanyakan sama Bapak. Jangan mencontek ya, sendiri-sendiri ya kerjainnya. Gimana, sudah mengerjakan KPDK? Pada ketua kelas, tolong diambil kembali informasinya untuk ke depan. Terima kasih Bel. Nah. Oke, hari ini tentang pembelajaran bangun ruang dari anak-anak, apa ada yang bisa menyimpulkan materi kita pelajaran pada hari ini? Siapa yang menyimpulkan? Pada dia, diperbolehkan. Jadi hari ini dia sudah belajar mengenai bangun ruang Pak. Sebelumnya ada tabung, ada sebelumnya 3, sebelumnya tidak ada, sebelumnya 2, kemudian ada juga bola, dan sebelumnya 1, sebelumnya 0, ada sebelumnya juga nggak ada. Terus bungkus juga Pak, ada balon. Ya Pak. Terima kasih kepada dia. Beri tepuk tangan kepada dia. Tadi dia sudah menyimpulkan. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa? Yaitu pembelajaran kita pada hari ini mengenai bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri ada banyak sekali macam-macamnya. Mulai saja ada kubus, tabung, balok, kerucut. Nah, setiap bangun ruang itu mereka memiliki yang namanya ada sisi, sudut, dan juga rusuk. Dan bisa banyak sekali bangun ruang yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jumpai, seperti saja kerucut bisa dari bentuk tumpeng, dari bola itu bisa dari berbentuk bola dunia ataupun bola kaki. Nah, mungkin dari pembelajarannya itu tentang bangun ruang hanya sebatas itu. Gimana perasaan anak-anak setelah belajar bangun ruang hari ini? Seru tidak pembelajarannya? Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua ataupun di kemudian hari, dan kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Pada ketua kelas silakan dipimpin doanya ke depan. Teman-teman kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baik ya. Baiklah. Mungkin itu saja pembelajaran kita tentang bangun ruang hari ini. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan pada kalian yang ingin pulang, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.